Di sini saya sebagai pemateri yang pertama, saya akan membawakan materi tentang definisi. Kata evaluation dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap ke dalam pembendaharaan istilah Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya. Dengan sedikit penyesuaian hafalan Indonesia menjadi evaluasi, menurut Purwanto, evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria Gronlund. Juga mengatakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan telah tercapai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari evaluasi. Menurut William, mendefinisikan evaluasi dengan memperluas kontennya. Objeknya adalah proses pencarian, pengumpulan, dan pemberian data informasi kepada pengambilan keputusan yang diperlukan untuk memberikan pertimbangan apakah program perlu diperbaiki atau dihentikan. Selanjutnya, menurut Purwanto, evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria. Sedangkan menurut Gronlund juga mengatakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan yang sampai sejauh mana tujuan telah dicapai. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan definisi evaluasi. Berikut ini disimpulkan beberapa definisi tentang evaluasi menurut beberapa pakar. Yang pertama, evaluasi sebagai pendekatan sistem. Yang kedua, evaluasi sebagai proses dalam identifikasi dan pengumpulan informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, evaluasi sebagai professional judgment, di mana penilaian tentang kualitas suatu program didasarkan pada pendapat para ahli. Yang keempat, evaluasi sebagai proses pembandingan kinerja berdasarkan data sesuai tujuan spesifik yang jelas. Yang kelima, evaluasi sebagai sinonim dari penelitian eksperimen terkontrol yang dilakukan secara hati-hati pada suatu program. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu dalam proses belajar tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui posisi atau kedudukan seseorang siswa dalam kelompok kelas. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang keempat, bahan pertimbangan bagi pembimbing individu peserta didik. Yang kelima, membuat diagnosis mengenai kelemahan-kelemahan dan kemampuan peserta didik. Yang keenam, bahan pertimbangan bagi perubahan atau perbaikan kurikulum. Yang ketujuh, mengetahui status akademis seorang murid dalam kelompok. Yang kedelapan, mengetahui efisiensi metode mengajar yang digunakan. Yang kesembilan, memberikan laporan kepada murid dan orang tua sebagai alat motivasi belajar mengajar. Yang 10, mengetahui efektivitas cara belajar dan mengajar, apakah yang telah digunakan guru sudah benar-benar tepat atau tidak baik yang berkenan bagi sikap guru maupun sikap murid. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dalam melakukan evaluasi atau alat tes. Sebelum memperoleh hasil yang bagus dalam melakukan tes atau alat evaluasi, hendaknya seorang guru memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, pendidik hendaknya betul-betul menetapkan terlebih dahulu tujuan dan indikator yang dinilai sehingga betul-betul terbatas, serta bagaimana dan dengan alat apa saja evaluasi tersebut dinilai. Lalu yang kedua, pendidik menetapkan terlebih dahulu alat evaluasi apa saja yang akan digunakan dan sudah memastikan bahwa alat evaluasi tersebut sudah teruji reliabilitas dan validitasnya. Dan yang ketiga, pendidik dalam melakukan penilaian atau penelitian sebaiknya menilai secara objektif. Artinya apa? Pendidik melihat secara langsung hasil belajar siswa dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, hasil penelitian harus betul-betul diolah secara teliti, sehingga dapat ditafsirkan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Lalu yang terakhir atau yang kelima, alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis. Artinya apa? Bahwa alat tersebut bisa menjadi suatu acuan untuk mencari kelemahan peserta didik dalam belajar maupun pendidik dalam mengajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang berikut, yaitu teknik-teknik evaluasi dalam proses pembelajaran. Di mana teknik-teknik evaluasi dalam proses pembelajaran, secara garis besar, teknik evaluasi dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni tes dan teknik non-tes.
Yang pertama, secara terminologis, tes dapat diartikan sebagai jumlah tugas yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dan orang yang dites tersebut mengerjakannya. Berikut jenis-jenis tes. Yang pertama, tes formatif. Yang kedua, ada tes sumatif. Yang ketiga, tes subjektif. Yang keempat, ada objektif. Terus yang kelima ada pretest, ketujuh ada post-test, tes buatan, dan tes standar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis ini adalah proses evaluasi yang dilakukan secara terstruktur, terencana, dan terorganisir sesuai dengan langkah-langkah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh evaluator sendiri.